Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan perkuliahan kita, mata kuliah keuangan negara, meskipun tetap menggunakan sistem daring dan dalam jaringan. Dan insya Allah nanti di akhir-akhir akan saya coba jawab segala pertanyaan yang sudah masuk ya di pertemuan sebelumnya. Namun sebelum kita menjawab pertanyaan, kita masuki dulu beberapa materi yang hari ini kita akan fokus materinya tentang pengelolaan APBN atau anggaran pendapatan belanja negara. Jadi dalam pelaksanaan anggaran itu sebenarnya dikenal dua kelompok pengelolaan, yaitu pengelolaan administratif atau juga bisa disebut sebagai pengelolaan umum, dan yang kedua adalah pengelolaan kebendaharaan atau juga bisa disebut sebagai pengelolaan khusus ya. Nah, kita fokus dulu berbicara tentang pengelolaan administratif ya, agar kita bisa terfokus dan tidak terbagi dalam hal pembahasan materinya. Nah, khusus untuk yang pertama yaitu adalah pengelolaan administratif atau bisa juga disebut sebagai pengelolaan umum, itu meliputi kewenangan otorisasi. Jadi kalau kita berbicara pengelolaan administratif, maka ada dua pejabat yang berkaitan. Apa itu? Yaitu adalah otorisator dan ordonator. Kewenangan otorisasi adalah kekuasaan yang bersumber pada kewenangan untuk mengesahkan atau menguasai anggaran yang menimbulkan kewenangan pembebanan uang negara. Jadi kalau kita beri definisi, otorisator itu adalah pejabat yang mempunyai wewenang melakukan tindakan atau mengadakan ikatan yang mempunyai akibat pembayaran atau membebani anggaran negara. Sedangkan kewenangan ordonansi adalah kekuatan untuk menetapkan kuasa bayar atau menguji kebenaran pembayaran. Jadi kalau kita berbicara pejabatnya itu, ordonator itu adalah pejabat yang mempunyai wewenang seperti menerima dan menguji semua tagihan terhadap negara yang membebani pengeluaran negara, serta memberikan perintah membayar jika tagihan tersebut benar dengan menerbitkan surat perintah membayar atau uang belanja negara dan menerbitkan surat penagihan atau SPN untuk pendapatan negara. Jadi ordonator itu hanya seorang, yaitu Menteri Keuangan, yang memberikan atau mendelegasikan wewenangnya kepada Kepala Kantor Pembendaharaan Negara atau KPN ya. Jadi setiap tagihan yang diterima sebelum dibayar oleh bendaharawan harus mendapat persetujuan dari kepala kantor atau pimpinan proyek. Nah, untuk yang kedua disebut sebagai pengelolaan kebendaharaan. Bisa juga disebut sebagai pengelolaan khusus atau komtabel ya. Kalau kita baca di buku Sahaya Anggara yang berjudul Administrasi Keuangan Negara. Secara definisi, pengelolaan kebendaharaan itu adalah pelaksanaan pembayaran yang dilakukan berdasarkan surat perintah pembayaran yang dikeluarkan oleh ordonator. Jadi pengelolaannya ditinjau secara keseluruhan, termasuk di dalamnya seperti penerimaan atau mungkin penyimpanan uang kertas berharga dan barang negara yang berdasarkan perintah melakukan pembayaran dan penyerahan uang, kertas berharga dan barang-barang yang disimpan tersebut ya. Namun yang perlu kita ketahui bersama, baik otorisator maupun ordonator itu dilarang merangkap sebagai bendaharawan. Nah, kalau kita coba lihat di negara kita, di Indonesia ini bendaharawan bisa digolongkan menjadi dua. Yang pertama adalah bendaharawan barang, yang kedua adalah bendaharawan uang. Bendaharawan barang itu adalah bendaharaan yang bertugas menyimpan barang persediaan di gudang yang selanjutnya didistribusikan ke unit-unit lain.
Jadi ini diperlukan oleh departemen tertentu yang melakukan pembelian secara terpusat dalam jumlah yang besar. Nah, selanjutnya bendaharawan barang ini mendistribusikan ke unit-unitnya. Sedangkan bendaharawan uang atau bisalah kita sebut sebagai bendaharawan finansial ya, itu adalah bendaharawan yang mengurus uang dan kertas berharga. Jadi bendaharawan ini bisa dibagi menjadi dua lagi, yaitu adalah bendaharawan umum dan bendaharawan khusus. Jadi bendaharawan umum ini adalah bendaharawan yang mengelola penerimaan dan pengeluaran, yaitu kantor kas negara atau kantor-kantor yang melaksanakan tugas kas negara seperti Bank Indonesia, bank-bank pemerintah, dan Giro Pos. Sedangkan bendaharawan khusus penerimaan adalah bendaharawan yang bertugas mengurus penerimaan anggaran. Jadi ini terdapat di departemen atau lembaga yang mempunyai penerimaan anggaran. Contohnya seperti penerimaan jasa upah pekerjaan tenaga narapidana dari Departemen Kehakiman, atau mungkin penerimaan uang TERA dari Departemen Perdagangan, atau mungkin bisa juga bendaharawan khusus di penerimaan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau Departemen Keuangan ya, yang harus memungut bea masuk, pajak penjualan, dan juga penyetor secara berkala, kemudian diterima ke kas negara. Nah, sedangkan bendaharawan khusus adalah pengeluaran yang berhubungan dengan pengeluaran anggaran ya. Contohnya seperti bendaharawan yang memberikan gaji. Baik, kita lanjutkan. Jadi kalau berbicara APBN seperti yang saya jelaskan di pertemuan sebelumnya, bahwa sebelum APBN ini disahkan akan ada pertemuan antara legislatif dan eksekutif, di mana eksekutif ini membawa RUU APBN untuk tahun yang akan dianggarkan. Nanti legislatif itu akan mencoba meneliti dulu RUU itu, kemudian baru disahkan dengan patokan berapa anggaran APBN untuk tahun yang akan dijalankan. Nah, namun kalau kita coba uji secara teoritis, sebenarnya ada beberapa teknik penyusunan APBN yang kalau kita ambil model yang dikemukakan oleh Sahya Anggara dalam buku beliau yang berjudul Administrasi Keuangan Negara, tepatnya di halaman 184. Jadi beliau mencoba membagi 3 teknik dalam menyusun APBN. Yang pertama disebut sebagai top down atau dari atas ke bawah. Jadi top down ini adalah teknik di mana pemerintah menetapkan jumlah tertinggi anggaran atau plafon anggaran ya. Kemudian plafon ini dibagikan pada setiap departemen. Kemudian tiap-tiap departemen atau lembaga membagikannya kepada setiap eselon atau unit bawahannya. Secara sederhananya kalau saya coba jelaskan, jadi pemerintah mematok bahwa anggaran kita adalah segini rupiah. Jadi ada patokan gitu ya, anggarannya segini rupiah. Nanti para departemen atau lembaga menyesuaikan rancangan anggaran tersebut sesuai dengan patokan dari pemerintah itu. Jangan sampai lebih dari anggaran yang sudah dipatok. Ya, jadi atas atau pemerintah memberikan informasi bahwa patokan anggaran sekian rupiah, nanti bagian lembaga atau departemen membuat rancangan anggaran menyesuaikan dengan patokan anggaran tersebut. Sedangkan teknik yang kedua, bottom up, itu adalah kebalikan dari top down tadi. Jadi bottom up itu adalah dari bawah ke atas. Nah, kalau teman-teman memprediksikan, mungkin paham kebalikan dari top down ya. Artinya apa? Artinya gini, tiap-tiap satuan unit yang paling kecil dari departemen diminta mengajukan rancangan angka anggaran. Kemudian ke atasnya lagi diteruskan sampai kepada tingkat atas atau departemen atau lembaga, yang akhirnya
angka anggaran tadi sampai ke tangan Menteri Keuangan. Jadi dari bawah segini anggarannya diteruskan ke atas di tangan Menteri Keuangan. Kemudian Menteri Keuangan itu kemudian menyusun menjadi rancangan APBN. Nah, jadi dari bawah itu nyusun anggaran segini rupiah, naik ke atas, Menteri Keuangan menerima, ternyata patokannya segini rupiah, baru disusun menjadi rancangan APBN. Itu bottom up ya. Nah, yang ketiga disebut sebagai mixing atau campuran. Artinya ini adalah campuran antara top down dan bottom up. Jadi selain Menteri Keuangan memiliki angka perkiraan atau plafon anggaran, tetapi bagian bawah juga tetap memberikan angka anggaran seperti apa. Nah itu ya mixing, gabungan antara top down dan bottom up. Ya kalau saya boleh berikan analogi ya biar para mahasiswa mudah memahami ketiga teknik ini. Top down itu seperti ini, seperti teman-teman kuliah kemudian diberikan uang saku oleh orang tua. Kata orang tua teman-teman, ini uang kuliah untuk 1 bulan 500.000 misalkan. Nah gunakan ini untuk dalam 1 bulan. Itu adalah teknik top down, dimana orang tua teman-teman itu mematok bahwa uang saku kuliah adalah segini digunakan untuk 1 bulan. Itu top down ya, analoginya ya. Nah kalau bottom up itu adalah teman-teman mahasiswa itu merancang anggaran dalam sebulan ini biaya kuliah berapa. Oh dirancang-rancang, disusun, ternyata mencapai Rp500.000. Kemudian rancangan uang kuliah tadi teman-teman kasih ke orang tua teman-teman segini, kemudian baru orang tua teman-teman itu mengasih uang Rp500.000 dalam waktu 1 bulan berdasarkan dari permintaan dari teman-teman. Itu bottom up ya, dari bawah ke atas. Nah kalau mixing itu adalah orang tua teman-teman itu menganggarkan segini rupiah untuk uang saku kuliah, teman-teman juga bikin anggaran dari bawah ke atas, campuran kayak gitu ya. Dan tentunya nanti akan ada pertanggungjawaban yang berhubungan dengan tahun anggaran tersebut. Dari kas bendaharawan umum ya, bagaimana dalam hal penerimaan atau mungkin pemasukan dan pengeluarannya ya. Kemudian juga bagaimana penerimaan dan pengeluaran perwakilan di luar negeri, serta pemindahan rekening tertentu yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Misalkan seperti adanya rekonstruksi anggaran yang dulunya untuk pembangunan dialihkan untuk kesehatan misal gitu ya. Dan juga tentunya yang berhubungan dengan kaitan anggaran pada tahun tersebut. Jadi ini harus dipertanggungjawabkan yang berhubungan dengan APBN. Baik, selanjutnya kita coba jawab beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Kita bertahap ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, APBD itu kan dari APBN. Jadi mengapa Pak banyak sekali terjadi pemerintahan daerah yang korupsi? Apa pemerintah tidak menyalurkan dengan pengawasan yang ketat? Terima kasih Pak, dari Hairullah. Baik, memang kalau kita sumber APBD dari APBN itu seperti dana perimbangan ya. Nah kenapa terjadi korupsi? Korupsi itu adalah penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan pribadi. Jadi kenapa terjadi korupsi? Karena memang dia menggunakan kepentingannya dengan cara merampas uang daerah maupun uang negara. Karena itu ada pengawasan seperti KPK, BPK dan sebagainya ya. Namun di sini yang perlu kita ketahui bersama bahwa yang namanya koruptor itu mungkin secara awam kita lihat hidupnya enak ya. Namun secara psikologi dia akan sangat terganggu. Kenapa? Karena itu dampak dari harta haram yang sudah masuk ke dalam tubuhnya. Kemudian harta haram tersebut dia juga suapkan kepada keluarganya, baik itu istrinya maupun anak-anaknya, dan akan berdampak kepada perilaku karena tubuhnya bersumber dari harta yang haram. Ada pengawasan yang ketat, sebenarnya ada lembaga-lembaga khusus seperti KPK maupun bisa juga dari BPK. Namun tentunya etika publik itu bekerja jauh lebih kejam daripada etika hukum.
seorang koruptor yang dia menjadi selebritis koruptor, di mana kamera, kemudian media foto dan sebagainya menyebarkan aibnya, itu jauh lebih menyakitkan daripada hukuman yang berhubungan dengan hukuman penjara, karena etika publik itu jauh lebih kejam daripada etika hukum yang terjadi. Jadi intinya, tugas kita sebagai mahasiswa adalah bagaimana kita mengamalkan ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari, membentuk menjadi pribadi yang jujur, dan nanti teman-teman kalau sudah berhasil menjadi seorang pejabat pemerintah daerah atau mungkin pemerintahan pusat, barangkali kita nggak tahu nanti ke depan seperti apa ya. Terus bagaimana kita mengamalkan ilmu-ilmu yang sudah kita dapatkan agar menjadi orang-orang yang jujur. 1 rupiah pun harus kita perhatikan, jangan sampai masuk ke dalam tubuh kita harta yang haram. Begitu ya. Oke, selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, saya ingin bertanya, apa faktor yang mempengaruhi meningkatnya pendapatan di Kabupaten Hulu Utara? Muhammad Naufal Gani. Baik, agar jawaban ini lebih efektif, sebenarnya atau mungkin jawabannya lebih detail, ini sebenarnya bisa terjawab dari hasil riset, hasil sebuah penelitian ya. Namun kalau saya bikin semacam simulasi atau mungkin hipotesa, saya prediksi hal yang mempengaruhi ini adalah seperti apakah perda yang berkaitan dengan pendapatan itu diimplementasikan dengan baik atau tidak. Misalkan perda yang berhubungan dengan retribusi daerah seperti parkir ya, atau mungkin pajak rumah makan, pajak reklame, pajak hotel dan sebagainya. Nah, apakah itu dijalankan atau tidak? Misalkan saja dalam perda yang berhubungan dengan parkir itu sebenarnya tidak boleh dialih kelolakan. Kenapa? Karena jikalau memang dialih kelolakan, nanti akan ada semacam pembagian bagi hasil, sehingga pendapatan Hulu Sungai Utara menjadi tidak maksimal. Nah, bisa juga nanti secara pengelolaannya, misalkan nanti kalau berhubungan dengan parkir itu dengan teknik digitalisasi. Jadi ada semacam ya kayak teman-teman jalan ke mall gitu kan, kalau parkir itu kan nggak seperti dibikin kartu kan, tapi agak seperti disediakan kartu parkir kan, tapi semacam ada menitnya berapa dan sebagainya, itu terdata secara digital sehingga pendapatan akan lebih maksimal. Kemudian juga berhubungan dengan retribusi daerah lain seperti pajak reklame ya, bagaimana pajak rumah makan. Jadi ini berhubungan dengan efektif atau tidaknya peraturan daerah yang telah dibuat dijalankan atau tidak. Nah, bisa juga kita lihat dari segi pengelolaannya pendapatan seperti yang berhubungan dengan pariwisata. Misalkan kalau ada pengunjung, kemudian yang menjaganya tertib, yang masuk itu ada semacam tiket, itu akan berhubungan dengan meningkatnya pendapatan daerah ya. Jadi promosi pariwisata juga sangat penting, karena semakin banyak pengunjung itu juga akan membuat aktivitas ekonomi baik untuk pemerintah daerah maupun masyarakat sekitar itu menjadi berkembang. Nah, ini adalah semacam prediksi atau simulasi yang berhubungan dengan pendapatan di tempat kita ya. Jadi kalau ingin jawabannya lebih detail, maka kita harus melakukan riset terlebih dahulu. Barangkali nanti ada teman-teman mahasiswa yang melakukan skripsinya kemandirian PAD Hulu Sungai Utara, seperti itu diangkat ya. Oke. Baik, selanjutnya Ulun Muhammad Bahtiar ingin bertanya, Pak, apa alasan Indonesia menganut heterodox model yang berpihak kepada kepentingan asing sebagai modal negara dalam GDP? Oke, jadi gini ya, kemarin itu adalah metode cara kita menguji, cara kita menganalisis sebuah negara. Apakah negara ini adalah termasuk GDP oriented atau mungkin cuma sebagai indikator atau masuk ke dalam heterodox model. Jadi apakah Indonesia menganut itu atau tidak, itu tergantung cara kita dalam menganalisa ya. Menganalisa sebuah ukuran negara
apakah dia masuk dalam heterodoks atau tidak. Jadi itu sebuah metode ya sebenarnya. Jadi bukan berarti Indonesia dicap sebagai heterodoks model, enggak, tapi itu adalah alat uji kita dalam berpikir, dalam menganalisa. Dan memang kemarin saya coba menganalisa bahwa Indonesia itu masuk ke dalam heterodoks model. Mengapa saya sebut seperti itu sebagai uji analisa saya? Karena memang di sini kita lihat pemerintah kita lebih condong kepada pro investor daripada pro rakyat. Ya, salah satunya bisa kita lihat dari segi keadaan kita yang sedang mengalami coronavirus ya. Namun tetap yang berhubungan dengan Omnibus Law itu tidak dihentikan, tetap dijalankan. Nah, ini merupakan sebuah pendapat pribadi atau mungkin opini bahwa ternyata negara kita bisa masuk dalam kategori heterodoks model ya. Jadi yang ingin saya simpulkan sini adalah itu adalah metode kita dalam menganalisa sebuah negara. Apakah nanti negara ini bisa diuji dengan GDP oriented atau mungkin ini adalah GDP yang hanya sebagai indikator, atau ini masuk dalam kategori heterodoks model. Seperti itu ya. Baik, itu mungkin yang bisa saya jelaskan untuk kesempatan perkuliahan hari ini. Semoga bermanfaat. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.